Pada suatu hari, Fir'aun bermimpi Mesir terbakar hebat. Mimpi itu kemudian ditafsirkan pada suatu hari akan ada seorang bayi laki-laki yang akan menjadi musuh dan menghancurkan kerajaannya. Mimpi itu membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki. Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka atau Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Firman Allah dalam Al-Qasas ayat 4. Ibu Nabi Musa, Yukabat, lantas merahasiakan kehamilannya dari prajurit kerajaan. Setelah melahirkan, Yukabat juga menyembunyikan Musa kecil di tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari, Allah memerintahkan Yukabat untuk menghanyutkan Musa ke Sungai Nil. Allah berjanji akan mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Di hilir sungai sahabat beriman, istri Fir'aun menemukan Musa yang bersih dan bercahaya. Musa lalu dipungut keluarga Fir'aun dan dibesarkan sebagai anak angkat Fir'aun dan istrinya Asiyah. Setelah Nabi Musa dewasa, beliau melakukan perjalanan menuju Mesir. Di dalam perjalanan, Nabi Musa melihat cahaya di sebuah lereng Bukit Sinai. Di bukit itulah Nabi Musa diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi yang istimewa karena dapat berbicara langsung dengan Allah. Untuk menemani perjuangan Nabi Musa, Allah kemudian mengangkat Nabi Harun, saudara sepupunya, sebagai nabi. Di hadapan Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun menjelaskan maksud kedatangannya untuk mengajak Fir'aun bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Tentu saja Fir'aun menentang keras ajakan Musa untuk berfirman kepada Allah dan menyuruh para penyihirnya untuk melawan mukjizat Nabi Musa. Suatu ketika Raja Fir'aun dengan sombongnya menantang Nabi Musa dengan mendatangkan para tukang sihir untuk melawan kekuatan Musa. Para tukang sihir menawarkan kepada Musa siapa yang akan memulai terlebih dahulu. Musa memilih para tukang sihir yang akan memulainya. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat ke tengah area pertandingan. Tiba-tiba saja tali temali dan tongkat-tongkat tersebut dalam pandangan Musa akibat pengaruh sihir berubah menjadi ular-ular yang menjalar kian kemari. Maka Musa mulai takut. Namun sebenarnya sihir tidak bisa merubah kenyataan. Tali temali pada hakikatnya tetap menjadi tali temali, tidak pernah berubah menjadi ular. Ilmu sihir bisa membuat dalam pandangan orang yang melihat tali temali itu berubah menjadi ular. Tukang sihir bisa saja menyihir bongkahan batu jadi emas, tetapi sebenarnya bongkahan batu itu tidak pernah berubah menjadi emas. Hanya orang-orang yang terkena pengaruh sihir melihatnya seperti emas. Kalau sihir bisa mengubah kenyataan, tentu para tukang sihir di dunia akan menjadi kaya raya, sehingga tidak perlu bersusah payah lagi mencari nafkah. Para penyihir telah menunjukkan aksinya di hadapan Nabi Musa. Hai Musa, orang yang mengaku suci utusan Tuhan, bagaimana dengan dirimu? Para tukang sihirku telah menunjukkan kebolehannya dan memperlihatkan kesaktiannya. Ejek Fir'aun kepada Nabi Musa. Tanpa berkata-kata, Musa melemparkan tongkat yang sejak tadi ia pegang. Tongkat itu sahabat beriman berubah menjadi ular besar. Semua penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut merasa ketakutan. Mereka mundur karena takut dipatuk ular. Ular itu bergerak melahap ular-ular kecil buatan para tukang sihir hingga tak tersisa.
Para tukang sihir merasa malu dan mulai berkeringat dingin. Dan seketika itu para tukang sihir pun bersimpuh di hadapan Nabi Musa dan menyatakan beriman kepada Allah Ta'ala. Fir'aun semakin marah, wajahnya berubah merah karena merasa malu di hadapan rakyatnya. Setelah menyaksikan mukjizat Nabi Musa, Raja Fir'aun tetap menganggap Musa sebagai ahli sihir, bukanlah utusan Tuhan. Bahkan menuduh Musa adalah guru dari para tukang sihir tersebut. Mukjizat yang baru saja mereka saksikan secara nyata dalam pertandingan itu telah membuat mereka yakin bahwa Musa adalah utusan Tuhan. Keyakinan itu tidak bisa lagi dikalahkan oleh ancaman Raja Fir'aun. Sekalipun diancam untuk dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang, lalu dibaiat di pohon kurma. Mereka tidak takut karena sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kekejaman Fir'aun justru semakin menjadi-jadi. Puncaknya, Fir'aun mengeklaim dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ketika kezaliman telah memuncak, saat itulah pertolongan Allah datang. Nabi Musa mengumpulkan para pengikutnya, menasihati mereka, meneguhkan hati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Nabi Musa berkata seperti yang tertulis dalam surat Yunus ayat 84. Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya saja jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Mereka menjawab. Ucapan Nabi Musa dengan jawaban yang menenangkan beliau. Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Quran Surat Yunus ayat 85. Namun Nabi Musa diketahui sebagai orang yang berani menentang kepemimpinan Fir'aun. Bahkan Nabi Musa telah berusaha meluluhkan hati Fir'aun karena telah melampaui batas. Namun hal itu gagal dan membuat Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Sahabat beriman, Nabi Musa dan para pengikutnya pun dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun. Namun mereka terjebak di ujung perbatasan dengan laut, sehingga tak ada jalan keluar kecuali melewati laut yang terkenal dengan nama Laut Merah. Pada saat Fir'aun dan pasukannya berhasil menyusul Nabi Musa dan pengikutnya, pengikut Nabi Musa pun berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 61. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Kemudian Musa pun menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Asy-Syu'ara ayat 62. Nabi Musa mengucapkan kalimat kuat dengan makna yang jelas, menunjukkan kedalaman ilmu dan keyakinan terhadap rahmat Allah. Sementara waktu terus membuat jarak Fir'aun kian mendekat. Dalam keadaan itu Nabi Musa tetap tenang dan yakin Allah akan menolongnya. Turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63. Dipukullah tongkat tersebut ke tanah hingga membelah lautan. Nabi Musa dan pengikutnya pun berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah tersebut, dan pengikut Fir'aun mengikuti mereka sehingga akhirnya tenggelam dan binasa. Insya Allah Fir'aun dan pengikutnya akan kekal di dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Sungguh cerita yang luar biasa, bukan sahabat beriman? Mari bangun Calm channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.